Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Izinkan saya Andri Fahmi dengan NIM C1C018110 menyampaikan materi saya yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Audit Internal. Langsung saja, apa sih audit internal itu? Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Tujuan dari pemeriksaan itu adalah yang dilakukan oleh auditor internal membantu semua pimpinan perusahaan ataupun manajemen dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Kemudian, peran auditor internal. Peran auditor internal ini sangat unik karena auditor internal adalah sebagai agen yang memantau tindakan agen lain atau manajemen. Keduanya dipekerjakan oleh pimpinan yang sama juga. Auditor internal ini memainkan peran berharga karena secara aktif meningkatkan kesadaran risiko dan pengendalian atas manajemen. Pengendalian internal merupakan bagian integral dari tanggung jawab auditor internal karena tingkat manajemen tertentu tidak menyadari bahwa mereka bertanggung jawab untuk pengendalian internal. Kemudian, otorisasi auditor internal. Otorisasi auditor internal dapat dibentuk melalui pemantauan yang tepat oleh komite audit dalam hal dukungan dan keputusan struktur. Susunan organisasi yang ideal adalah yang memiliki fungsi laporan audit internal secara langsung dan semata-mata kepada komite audit baik mengenai isu-isu audit internal maupun masalah administrasi seperti sumber daya, anggaran, dan kompensasi. Kemudian, prospek profesi auditor internal. Auditor internal dapat memainkan peran kemitraan yang signifikan dengan manajemen dalam membangun dan memantau proses bisnis untuk pengendalian, pengukuran, dan pelaporan risiko secara umum dan dalam menerapkan inisiatif manajemen risiko perusahaan. Salah satu premis utama saat ini dalam organisasi manapun adalah bahwa kehadiran fungsi auditor internal ini yang kuat dapat berjalan lama dan mendukung dan mempromosikan tata kelola organisasi yang efektif. Dengan memberi tempat pada diskusi tingkat tinggi mengenai tata kelola organisasi terjadi, cakrawala untuk profesinya telah diperluas secara luas dan peluang untuk memberi nilai tambah tumbuh secara eksponensial. Kemudian, profesi dalam peran auditor internal dan otorisasinya. Auditor internal harus mampu menyediakan yang pertama itu tantangan lingkungan pelaporan, kemudian yang kedua transparansi, dan yang ketiga jujur ke tingkat tinggi tanpa rasa takut dan retribusi. Kemudian jenis peran auditor internal. Yang pertama, peran pengendali pengawas. Fungsi strategis auditor internal ini harus menyelaraskan dengan kebutuhan dan prioritas dengan semua stakeholder kunci. Kemudian yang kedua, peran pendukung keputusan. Peran ini sebagai pendukung keputusan membuat tindakan positif bagi organisasi dengan membantu manajer mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang dapat memengaruhi unit atau proses. Kemudian yang ketiga, peran komunikasi. Fungsi pemimpin auditor internal harus yakin bahwa mereka memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana pekerjaan mereka memberikan kontribusi. Kemudian yang terakhir, peran teknis. Auditor internal yang memiliki keterampilan teknis tambahan, kompetensi, dan karakteristik perilaku untuk melakukan pekerjaan tampaknya berubah terus-menerus dalam lingkup dan fungsinya. Kemudian, memotivasi pihak yang diaudit. Motivasi merupakan alat bantu keperilakuan terbesar bagi auditor internal. Dalam teori motivasi dikenal dengan 5 kebutuhan pokok Maslow. 2 dari kebutuhan pokok tersebut adalah keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal, sehingga dapat melayani auditor internal secara baik. Baik, itu tadi presentasi singkat dari saya. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup.